Ketika dia dipanggil oleh Jokowi untuk diangkat jadi Menteri Pangan, baru 5 langkah dari istana, Sekjen PDIP sudah telepon, bisa store 5M. Dari mana Yus, seorang aktivis punya uang 5M? Jadi jabatan gubernur, jabatan wali kota, jabatan bupati, itu jadi bisnis. Indonesia ini dalam keadaan betul-betul super krisis. Bahkan, maaf saya menggunakan istilah PKI, Ibu Pertiwi sedang hamil tua, tetapi disetubuhi terus-menerus sampai lecet. Ini keadaan Republik Indonesia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini betul wartawan di Harian Indonesia Raya di bawah pimpinan Pak Muhtar Lubis. Dari tahun 1970 sampai 74 yang kemudian dibredel karena peristiwa Malari dengan 14 surat kabar lainnya. Kenapa saya menceritakan ini? Karena ketika 14 surat kabar itu dibredel, kita tidak mengikat perjanjian sama rezim yang berkuasa pada waktu itu di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Bahkan kita berusaha untuk menuntut pemerintah untuk membuktikan bahwa pers itu salah. Nah, kemudian saya dicekal selama 2 tahun pada saat itu, sehingga saya bisa diterima di Harian Kompas dengan perjanjian akan mentaati semua aturan yang dibikin oleh Kompas karena saya dituduh terlibat gerakan mahasiswa. Menurut Pak Yaakob Utama, laporan dari Bakin, saya nggak tahu Bakinnya sebelah mana karena saya buktinya nggak diperiksa gitu. Bahkan 2 wartawan Kompas yang mengcover ceramahnya Dr. Andes Doro Joton Kuncoro Jakti pada waktu itu kuliah kebun di UI, Emmanuel Sebangun dan Aven Kwang itu diperiksa oleh Bakin. Kalau Yaakob Utama enggak ya, mestinya Yaakob yang diperiksa oleh Bakin karena dia pemimpin redaksinya. Nah, beda dengan Indonesia Raya, Muhtar Lubis dan Enggak Bahudin itu ditangkap. Keluar dari penjara dia bilang, "Kita kamu tuh yang paling banyak." Karena sebetulnya kedua Indonesia Raya ini dibredel bukan karena peristiwa Malari sebetulnya. Dari mana Ibnu Sutowo itu mendapat bahan-bahan Ibnu Sutowo korupsi 10,6 miliar US pada saat itu. Itulah pertanyaan yang diajukan oleh jaksa pada saat itu. Jadi beda sekali dengan peristiwa Kompas. Kompas gara-gara Tito dan Pak Muli bikin demo di ITB sehingga ITB diduduki oleh Letnan SBY. Kompas dibedel dengan surat kabar dan mengajukan surat kepada Pak Harto menyesal atas perbuatannya dan akan mentaati ketentuan yang akan diatur pemerintah. Sayalah satu-satunya yang protes pada saat itu dan keluar sampai hari ini total tidak mau menjadi wartawan lagi. Nah, apa yang dibicarakan tadi oleh Profesor Edi Sujana, Indonesia ini dalam keadaan betul-betul super krisis. Bahkan, maaf saya menggunakan istilah PKI, Ibu Pertiwi sedang hamil tua, tetapi disetubuhi terus-menerus sampai lecet. Ini keadaan Republik Indonesia hari ini. Ini hancur Indonesia ini. Bukan hanya oleh Presiden Jokowi, juga oleh partai politik. Bagaimana seorang gubernur, seorang wali kota, seorang bupati, atau seorang calon menteri yang ingin menjabat harus store kepada partai-partai. Bahkan ada salah satu aktivis ITB dan tokoh 73 menceritakan kepada saya ketika dia dipanggil oleh Jokowi untuk diangkat jadi Menteri Pangan, baru 5 langkah dari istana,
Sekjen PDIP sudah telepon, bisa store 5M. Dari mana Yus, seorang aktivis punya uang 5M? Jadi jabatan gubernur, jabatan wali kota, jabatan bupati itu jadi bisnis. Transaksional. Transaksi. Nah kalau itu mereka mengeluarkan sekitar 5M sampai 3M, mesti balik modal itu. Jadi selama 5 tahun mereka melakukan tindakan korupsi. Akibatnya gubernur, menteri, wali kota, bupati diperiksa oleh KPK. Ini yang terjadi di keadaan ini. Sangat buruk. Jangan mengharapkan dari pers mainstream. Beruntunglah kita dengan teknologi yang maju, kita bisa menyaksikan WhatsApp, bisa menyaksikan YouTube. Yang sampai hari ini sebetulnya mulai disensor oleh Kominfo. Bahkan ada beberapa YouTube yang hilang dari peredaran. Nah inilah kesulitan reformasi ini. Kenapa? Awal dari reformasi ini yang salah. Jadi 5 hari setelah reformasi itu terjadi, saya ditelepon oleh wartawan Hilversum, Yopi Lasut almarhum. Dia menanyakan, apakah ini terjadi reformasi? Aku bilang, apakah ini reformasi total? Bukan, ini reformasi ece-ece. Reformasi total itu harus memenuhi persyaratan. 1, harus bebas dari pengaruh Soeharto. Karena Soeharto masih bertindak seperti Newi di Birma, Deng Xiaoping di RT, Lee Kuan Yew, mengatur dari belakang. Kedua, harus bebas dari pengaruh Habibie. Karena Habibie identik dengan Soeharto. Orde Baru tahap kedua yang harus kita lenyapkan. Yang ketiga, harus bebas dari Golkar. Ibarat kita main bridge, kartunya udah lecek. Geli kita megangnya. Artinya harus bebas dari P3, PDI, termasuk PDIP. Karena kelanjutan dari PDI. Yang keempat, harus bebas dari fungsi ABRI. Pada saat itu masih bercokol. Apa yang terjadi setelah reformasi? Beranak pinak Golkar itu. Golkar itu, Wiranto kalah di Golkar. Kemudian apa yang terjadi? Dia bikin Partai Hanura. Sebelumnya, Edi Surajat kalah. Dia bikin Partai PKP. Apa itu PKP? Partai Kalah Perang. Kemudian Prabowo kalah juga dalam konvensi di Golkar, bikin Gerindra. Yang keempat, Surya Paloh bikin Nasdem. Jadi Pak akan beranak pinak. Yang mungkin bisa dikatakan reformasi yang tidak ada berbau-bau sama rezim sebelumnya, PKS kali. PKB ya karena dibikin oleh Gus Dur, oke lah. Tapi apa sekarang yang terjadi? Mereka mendukung rezim yang terburuk ini. Ini Jokowi ini presiden terburuk selama Indonesia mereka 79 tahun. Jadi dengan berdirinya partai rakyat oposisi yang dibuat oleh Rustam Effendi, saya sangat mendukung. Kita tidak boleh kalah dengan partai-partai yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Rakyat itu hanya dibutuhkan 5 tahun sekali. Ini yang terjadi sekarang. Setelah itu dilepeh, kata orang Betawi bilang apa? Dilepeh katanya. Ini yang terjadi sekarang. Yang saya ngerti, gerakan mahasiswa nggak bergerak seperti sebelumnya. Karena perubahan politik di Indonesia tidak pernah dilakukan oleh partai politik. Partai politik itu penikmat dari perubahan itu. Selalu anak muda. Ketika Indonesia merdeka, Bung Karno dan Bung Hatta bilang, kami menunggu kemerdekaan dari saudara tua. Diculik oleh anak muda. Dipimpin oleh seorang petan namanya Umar Bahsan yang berkuasa di Rengas Dengklok.
Tapi sayangnya Umar Baksan ini tidak mendukung Nasution. Dia mayor Siliwangi. Dia keluar dari Siliwangi, hobinya melukis. Masuk lekra dia. Jadi ketika 65 itu, tanpa pengetahuan ideologis komunisme, dia ditangkap dan meninggal. Pada ini jasanya hebat sekali. Kalau di era sekarang atau Orde Baru, tiap toknya lah pada era itu, pada era revolusi. Jadi kemudian anak muda lagi, Malari, mulai tahun 71 ada mahasiswa menggugat, ada macam-macam lah gerakan-gerakan mahasiswa yang menentang Taman Mini, menentang pemilu, terjadi golput karena jangan milih katanya masyarakat. Itu semua gerakan anak muda. 70 sampai 77 penahanan Hariman, penahanan Indro Cayono, almarhum Rizal Ramli, Heri Amadi ya, Heri Amadi. Itu mahasiswa. Kemudian sampai 78 mahasiswa yang bergerak. Tapi anehnya sekarang saya sudah punya cucu, bahkan saya sudah punya cicit. Ketika cucu saya bawa teman-temannya dari UI, dari mana-mana, saya tanya kepada mereka, apa yang kau pikirkan melihat Indonesia keadaannya super krisis seperti ini? Yang penting Aki bisa main game. Dan itu juga yang dilakukan ketika menu dari ARM datang ke rumah saya. Saya bilang, kenapa mesti emak-emak yang demo? Habis anak-anak aku main game. Ini yang terjadi. Tapi ada sebagian mahasiswa, terutama dari universitas yang di Islam yang di BIN. Itu bagus. Ada kira-kira 10-15 orang, mereka berani bergerak. Jadi saya harapkan sekali dari senior-senior jemput bola. Masuk ke kampus-kampus. Itu yang dilakukan oleh Rizal Ramli almarhum, Rocky Gerung. Jadi ketika di pemakaman, saya panggil Rocky Gerung. Saya bilang, Rok, RR udah masuk liang lahat. Cuma satu yang masuk kampus, keluar kampus di Indonesia. Cuma lo, jaga kesehatan. Dia jawab, 167 kampus se-Indonesia saya datangkan. Saya minta kepada yang muda-muda, pada Bilung terutama, untuk masuk ke kampus. Untuk menjelaskan partai pro ini dengan Rustam, bahwa ini keadaan udah super krisis. Supaya bangkit mahasiswa. Jangan main game. Jadi anak-anak ini sekarang dimanja, terlalu dimanja dengan permainan ini tidak. Tugas kita sebagai senior, yang saya lakukan sampai 2006, sekarang umur saya sudah 77, jalan saja sudah berat. Sudah capek saya untuk masuk kampus, keluar kampus. Jadi saya senang dengan Rizal, Rocky Gerung mau masuk kampus. Nah, saya mau minta sekarang kepada Bilung terutama, karena dia angkatan 98, untuk segera konsolidasi ke kampus-kampus. Saya kira perjuangan ini harus segera diselesaikan, karena ini Jokowi ini mesti diadili. Kita punya 3 presiden diturunkan dari kekuasaan. 1 Soekarno dengan tuduhan komunis, tidak dibuktikan secara hukum bahwa dia betul-betul komunis. Juga Soeharto dengan KKN-nya dan segala macamnya tidak dibuktikan. Jadi tradisi, termasuk Gus Dur menerima uang dari Bolkiah, dari Brunei, menggunakan uang bulog, juga tidak dibuktikan secara hukum. Jadi tradisi ini jangan terjadi lagi. Jadi Jokowi ini harus segera diadili dan segera ditangkap. Saya kira itu satu-satunya jalan supaya tradisi seorang presiden menyeleweng tidak akan terjadi. Jadi kelemahan Indonesia sekarang
Pemimpinnya tidak jujur, tidak tulus, tidak ikhlas, tidak memiliki leadership, tidak memiliki integritas dan dignity. Harga dirinya udah gak ada sekarang deh. Lihat aja Cina seenaknya aja masuk ke Sulawesi, Borawali. Apakah mereka itu buruh biasa? Umur 18-17 mereka harus hamil. Jadi itu tentara merah udah di dalam. Bahkan saya bicara sama mantan kepala BAIS, saya nggak sebut namanya. Kalau kita perang sama Cina berapa hari persediaan amunisi kita? Aduh, jangan sama Cina dong. Sama Singapura aja cuma 3 hari. Lemah Indonesia ini. Semakin lemah dengan kelakuan Jokowi ini. Saya kira Jokowi ini nggak boleh dimaafkan. Boleh dia nangis-nangis dengan air mata buayanya. Saya kira stop. Dan saya mengharapkan dari partai di bawah pimpinan Rustam untuk memberikan pendidikan khusus kepada anak-anak muda. Karena perubahan Indonesia, saya tetap percaya anak muda yang melakukan. Tidak oleh partai politik. Dan partai politik yang ada, kita bersihkan. Kita saring. Yang partai yang tidak memperjuangkan rakyat, bubar aja. Ya, tapi susahnya nih partai ini, kalau kita bicara demokrasi, ya itu partai mesti ada. Tapi kalau partainya kayak begini, merugikan kita semua. Jadi kalau soal kepekaan terhadap keadaan ini saya selalu peka. Di era SBY saya lihat dia kerjanya lamlendig kata orang Belanda, lambat kayak kura-kura. Saya kritik dia. Bahkan saya bilang PKI dia. Ruh Sitompul marah. Bilang tuh sama wartawan. Wartawannya bilang, yang bikin DVD-nya. Bilang tuh kepada Yusma di Praja. Jangan menuduh SBY PKI. PKI itu pengertiannya pokoknya kontainer isi. Isinya dolar. Pokoknya kontainer isi. Isinya dolar. Kalau PKI pengertiannya pokoknya kantong isi terbatas. 2 bulan setelah itu terjadi kasus Hambalang. Mau ngomong apa tuh Ruh Sitompul? Ini yang terjadi. Saya kira kita harus terus berjuang untuk memperbaiki nasib bangsa. Umur saya udah 77, tinggal berapa tahun lagi saya hidup. Nanti siapa yang bayar utang? Cucu-cucu kita dan cici-cici kita. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, hatur nuhun Kang Yus. Raja Wali Muda yang berada di Partai Oposisi Rakyat. Kita sudah mendengar pandangan dari seorang Yus Sumadi Praja, seorang pejuang dari Angkatan 66. Itu harus dijadikan pelajaran untuk kita semua. Saya bangga masih ada Raja Wali Muda yang mau berjuang di depan untuk memimpin pergerakan yang cepat. Karena memang Indonesia sudah super kritis. Baik, kita dengarkan Saudara Bilum. Saudara Bilum Angkatan 98. Silakan, mau di sini aja. Di sini aja. Geser. Biar lebih fokus. Ya, ke sini aja. Oke. Nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih buat senior-senior yang sudah memaparkan pandangan dari Partai Rakyat Oposisi Pro. Juga terima kasih buat